Apa pernah nih? Pernah mau cerita. Gimana? Coba gimana? Gini. Bang guys. Saya mau mendengar. Emang selama ini gak pernah didengerin? Jangan dibuka di sini, jangan dibuka di sini. Gak didengerin lah, kan gak pernah telepon, kan chatan doang. Terus kayak rasa terus aku dalam hubungan aku sih kayak. Oh iya. Terganggu lah ya hubungannya. Siapa tahu dari hal ini kan hubungan itu bisa diperbaiki. No. Itu sudah ada yang baru. Oh udah ada ya? Enggak. Tempat itu bang. Siapa nama lu sih bang? Editor tolong tampilkan fotonya. Jangan yang edit. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Nah, pada malam hari ini guys, saya menjadi host sendirian nih, nggak lagi bareng Sona, nggak lagi bareng Rada. Jadi saya sendirian, tapi saya ditemani oleh dua narasumber yang kece-kece badai. Ini stok lama di Boom. Ada yang sudah pernah menjadi host Boom, ada juga yang udah pernah diundang di itu sebelumnya. Apa episode-episode sebelumnya. Nah jadi guys, ayo kita undang aja ya narasumber kita pada malam hari ini. Ayo masuk. Udah masuk ya dari tadi? Oke. Nah say hi dulu dong, perkenalan dulu walaupun udah kenal. Ladies first dulu ya. Ladies first ya. Perkenalan dong. Ladies first. Halo sobat-sobat Boom, kenalin aku Lydia Teresia, umur aku 19 tahun. Udah itu aja, umur aja. Ini dong, sekarang tingkat berapa? Gitu. Semester berapa? Sekarang lagi kesibukannya? tingkat 2, masih semester 3 dan kesibukan yaitu kuliah. Kuliah. Oh jadi sekarang Lydia ini pelayanannya di mana ya kalau boleh tahu? Pelayanan mayornya tuh di SD atau kayak ngajar gitu. Oh ngajar. jadi guru ya? Ya. Jadi dia Biasa aja sekarang dong. guru. Jadi Keren kan orang aja. iya, ngajar. Oh gantian siapa ini? Aku ya. Ganti. Oh udah selesai nih perkenalannya. Oke, gantian. Si jaket kulit. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Daniel Kurniawan. Mungkin sebelumnya yang udah pernah nonton juga episode yang lama 2 atau 3 tahun yang lalu, ya aku pernah jadi host di situ. Kebetulan umur aku sekarang udah di 21 tahun. Ya aku masih termasuk muda. Saya 21 juga loh besok. Kamu yang paling muda di sini. Hari ini. Kan ini hari Orang Minggu tua hari di sini, posnya. guys. Bercanda Kak. Nah, lanjut ya. Ya lanjut. Masih ada yang mau diomong? Emang Enggak. dispersi ini memang banyak omong. Ya kita liatin dulu si ganteng. Aku di tingkat 4, di tingkat akhir, ya lagi penyusunan proposal dan mau ke skripsi. Udah itu aja sih. Oh, Seharian sekarang pelayanan di gereja tercinta GPIN Bukit Asam. wes, kita satu pelayanan kan? Tos dulu. Jadi guys, sekarang ini Bang Daniel ini kita panggil Bang Niel ya. Jadi Bang Niel ini dia lagi sibuk-sibuknya untuk penyusunan skripsi. Judulnya apa sih Bang? Proposal ya, proposal. Judulnya apa Bang? Makna kehilangan dalam kisah Ayub dan implementasinya bagi jemaat di GPIB ini pulang ke rumah nanti risetnya jadi. Risetnya ke diri risetnya sendiri aja pulang kayaknya, ke rumah. kehilangan. Kehilangan. Sekarang Kan udah dilengkapi. Jangan pancing ya. Jangan pancing ini ya. Kan udah ada mengisi. Tuhan Yesus. Ya, udah ada yang ngisi. Lydia sendiri? Oke, lanjut ya. Jadi pada malam hari ini guys, kita akan membahas satu topik yang sering banget itu tuh anak-anak muda, karena kami masih muda-muda ya. Jadi anak-anak muda tuh sering banget lakukan, itu tentang overthinking. Jadi tema kita pada malam hari ini itu ada noise in my head. Apa itu Overthinking, noise in my head tuh suara berisik yang ada di kepalaku gitu. Jadi overthinking tengah malam tuh kok susah banget berhentinya. Nah, oke guys. Jadi sebelumnya aku mau tanya nih. Kita awalnya pasti kita harus tahu nih overthinking itu apa sih? Aku mau tanya dulu sama Bang Niel. Bang Niel, overthinking itu apa sih? Kalau simpelnya sih
pikiran negatif kita yang memikirkan segala sesuatu itu secara negatif atau secara berlebihan, yang harusnya nggak kita pikirkan seperti itu, tetapi malah kita lebih-lebihkan dalam pemikiran kita. Itu sih aku. Oke, itu dari Bang Niel. Kalau dari Lydia, overthinking. Overthinking tuh kayak Terus ini parah, dia baru mulai loh ini. Gini aja. Gak apa-apa, gak Ya, apa-apa. ya, ya. Nggak tahu. Ayo lanjut, aku kasih jalan. Menurut aku overthinking itu ya kayak pola pikir aku yang berlebihan tentang suatu hal, keadaan yang menurutnya itu belum terjadi, tapi kayak aku udah mikir, oh ini gimana ya, ke depannya gimana, kebiasaan, dan jadi itu suatu kayak hal jadi beban dalam diri aku sendiri. Suka. Oke, jadi guys, itu adalah pandangan overthinking yang apa yang mereka pahami ya, narasumber kita pahami. Jadi setelah kita cari di Mbah Google, Bude Google, Pak De Google, jadi arti overthinking itu apa maksud? Overthinking itu tuh adalah kebiasaan memikirkan sesuatu. Overthinking itu kan over itu berlebihan, thinking itu pikiran. Jadi overthinking itu adalah pikiran yang berlebihan. Dan itu tuh dilakukan secara berulang-ulang. Dengan overthinking itu biasanya lebih cenderungnya tuh ke negatif ya kan. Jadi overthinking itu adalah hal negatif yang dipikirkan berulang-ulang. Bener kayak yang Lydia bilang tadi, overthinking itu belum tentu terjadi. Nah, dan juga overthinking itu dapat menguras energi banget nih. Dan juga kalau kita mengalami overthinking, itu bisa mengakibatkan kita untuk mengambil keputusan tuh kayak nggak tep gitu loh, kayak menghambat pengambilan keputusan. Terus juga ada dampaknya banyak banget ya bagi kita, baik dari mental juga fisik. Pengalaman banget ya tentang overthinking gitu ya. Ya, enggak sih. Jadi Selama ini mungkin ya namanya juga masih anak muda kan, overthinking Iya. itu wajar lah menurutku. kan kalau kita nggak berpikir otak berhenti dong, mati dong berarti. Nah, oke. Jadi masuk lagi nih, agak jauh dikit kita. Aku ada pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi aku udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Jadi kalau pertanyaan Jadi dia bilang katanya, Nan, kirim dong pertanyaannya. Kita send di IG kan, di DM. Terus responnya apa? Melihat sama Buset, katanya banyak banget pertanyaannya katanya. Jadi oke, kita masuk pertanyaan pertama. Tadi kita udah tahu kan apa itu overthinking. Nah sekarang aku mau tanya nih, Lydia ini sering overthinking nggak? Sering Tiap malam sekali. dah sih. Tiap malam dah sih. every day, every night, every moment. Emang Selalu. apa sih yang dia overthinkingin? Banyak. Apa aja? Kepo nih. Yang paling khusus. Ya yang kayak yang paling dominan yang kamu pikirkan itu setiap malam tuh apa gitu? Masa depan sih. Masa depan. Masa depan dalam segi apa nih? Masa depan. Baru awal ini ya. Masa Oke. depan dalam kayak gimana ya, bagian orang tua salah satunya kayak gitu, keluarga. Oh aku di sini, orang tua di sana gimana ya keadaan mereka, kuat nggak sih kayak mereka Kau di di sana sana. hanya memandang. lanjut lanjut. Oke, jadi yang Lydia pikirkan ini adalah overthinking itu lebih ke arah keluarga, orang tua, kesehatannya gitu ya. Oke, pernah nggak sih pikiran soal kayak hubungan gitu? Kenapa harus Nggak ngarah mungkin ke kan, hubungan sih? dalam masa depan kan juga ada namanya. Oh iya. Pola pikir tentang hubungan tuh ada kayak sama siapa ya aku depan, sama kayak aku harus gimana nanti ke depannya, kayak sama ya gitulah pola pikir yang wajar sih menurut Lydia sendiri. Oke, nah tadi itu Lydia. Kalau Bang Niel, sabar Bang. Kalau Abang, apa sih yang Abang pikirin kalau overthinking itu tuh kan pasti namanya overthinking itu kan pikiran berlebihan. Ya pasti ada yang dipikirin tuh, nggak mungkin nggak ada. Itu namanya ngelamun kan kalau nggak ada. Ada sih. Pernah nggak sih kalian juga sempat terpikir pas mau tidur nih, mikir, majamkan mata, mikir, tiba-tiba besok pagi nggak bisa ngelihat lagi, udah bisu, nggak bisa dengar lagi. Aku pernah terpikir kayak gitu loh. Iya. Secara berlebihan aku mikir, tiba-tiba besok pagi kalau aku buta kayak mana? Kan itu suatu pemikiran berlebihan negatif kan. Itu sih yang paling hal konyol menurutku yang pernah kupikirkan. Oh itu hal konyolnya. Jadi kayak ngerasa takut diriku ini cacat. Oh. Yo,
Takut nggak? Takut nggak kalian? Takut kan? Aku takut juga loh. Takut sih. Takut. Aneh menurutku. Tapi ya itu juga terbesit dalam pikiran jadi overthinking gitu. Padahal itu hal yang biasa, yang aneh lah. Itu sih aku. Oh iya, tadi Lydia belum ya hal-hal random atau hal-hal konyol yang paling-paling konyol gitu yang dipikirkan. Ya kalau konyol hubungan tadi kan udah dibilang hubungannya konyol kan. Oh, iya. Sering sih kayak tiba-tiba misalnya kayak lagi jalan nih, misalnya ada banyak orang, tiba-tiba harus jalan lewat jalan itu. Jadi kalau misalnya Ada orang siapa ini? Ada orang. enggak, maksudnya kayak banyak orang rame nih. Jadi kan nggak itu overthinking tuh langsung ada tuh kadang-kadang. Iya, aku kalau tiba-tiba jatuh di depan tuh gimana ya, kayak ini pasti orang-orang ini pada mengetawain aku nih. Orang kayak pandangannya bukan ke kita pun kayak langsung aduh udah nih kayaknya ada yang salah dari penampilanku, kayak overthinking. Apalagi ada abang itu kan. Kalau tengah malam, Kalau tengah malam ada yang random, ada yang kayak ya buat apa sampai- tuh? Yang konyol, yang random, yang kayak randomnya random banget gitu. apa ya? Gimana ya kalau tiba-tiba misalnya aku jadi kayak kurus banget. Apa enggak orang-orang kayak berpikiran negatif banget gak sih tentang Stresnya orang gitu kan pasti. Kira Lagi stres banyak dia kan. pikiran. Stres. Badan kan. ya gitu sih. Kalau tanya aku dong. Biasa aja dong buat tanya. Siapa tahu kan. Nah, kalau dia ini walaupun gak ditanya udah konyol dia. Iya. Jadi gak perlu apa. Oke. Aduh kayaknya aku salah deh. Host juga harus tetap menyampaikan dong. Kayaknya apa aku sih hal salah yang deh. Udah ya, batas ini aja ya. Pertemuan kita malam hari ini salah sumber jadi kita. jadi gini ya. Oke. Cewek biasa. Bang. Jadi aku tuh sering mikirin kayak misal nih, aku kan senang apa kalau lagi nonton atau apa tuh suka makan kuaci kan. Jadi sering kayak kalau misalnya nonton, Berarti buat abang-abang yang suka sama host kita ini harus setiap malam harus nyetor kuaci ini biar sibuk dia nonton. Mas Alwi juga sering nyetor kuaci gitu. Masalahnya juga sering nyetor kuaci. enggak? Oh. Nanti kita tag ya, nanti namanya nih, nama Instagramnya ada di bawah sini, nama salonnya nanti. Oke, jadi aduh, dikat ya yang itu. Oke, jadi yang sering aku pikirin tengah malam itu tuh kayak gini. Bisa nggak ya aku nyiptain apa namanya alat pengupas kuaci. Jadi nanti aku tinggal masukin aja tuh kuacinya. Set, terus nanti udah jadi aku tinggal makan gitu. Emang udah ada? Kameramen ternyata lebih tahu saudara. Oh skala cepat ternyata. Udah ada ya? Jadi udah ada. Udah. Oh, aduh, kelihatan banget kudetnya di dalam goa. Jadi Kayaknya tiap hari online deh. enggak ah. Oh enggak ya. Mana ada tiap hari online. Gak boleh ya. Jangan ya mas ya. Oke. Terus juga kadang kan aku juga berpikir kayak gini. Besok kalau aku mati siapa aja yang nangis ya? Kayak gitu. Itu kan aneh. Kayak masa kita pikirin nama mati gitu. Iya sih. Nah, oke, next. Pertanyaan aja lama banget ya. Oh iya ya, kelamaan ya. Oke, jadi next question. Kapan pertama kali abang sadar kalau misalnya overthinking di malam hari itu menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah masalah? Sebetulnya overthinking ini tiap malam sadar loh. Kita mikir pernah kalau overthinking ini, wah negatif ini memikir yang berlebihan. Tapi tetap kita lakuin, itu yang bikin kita, apa ya, setiap malam nih mau tidur. Tiba-tiba mikir, kok bisa dia sama yang lain ya. Tapi sering Pepe. Cewek kan sering lebih parah kayaknya malah ya. Enggak sih, kalau cewek sih mikirnya bukan kayak gitu, tapi Apa? mikirnya kayak gini. Gimana ya di sana sama cewek siapa ya? Cewek mana yang dia lihat, cewek mana yang dia pelototin, mungkin beda terus kayak gitu. Nah, kan seringkali pikir kayak gitu kan. Tapi setelah itu mikir, aku kan udah percaya sama dia, ngapain lagi aku overthinking lagi? Itu kan di situ kita sadar kan berarti kan. Tapi tetap aja mikir gak? Iya. Percaya? Oh, aku di situ Percaya? sih. Sadarnya sih bukan pertama kali ada. Aku malah nggak ngeh sih pertamanya kapan, tapi setiap malam itu menurutku aku sadar. Oh iya, Kalau overthinking itu menurutku salah, tapi setiap malam. Oh, kalau gitu ada dong kayak jam-jam khusus yang kayak iklan dulu ya guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. apa nggak usah dikat, keren kok ini. Pernah kok kami itu di episode yang bawah ini, kami jualan di situ. Ada yang minta ambilin kayak apa? Ada orang minta tanda tangan gitu. guys, maaf ya. Nah oke, jadi tadi kan dibilang setiap malam ya. Nah kalau setiap malam tuh berarti ada jam-jam rawannya nih, jam-jam khusus kayak misalnya
Kalau aku sih biasanya kalau tidurnya kemalaman, nanti jam 1, jam setengah 2, itu nanti pikirannya mulai liar, kayak mulai lari sana lari sini gitu pikirannya. Tiba-tiba hal random aja gitu. Aku biasanya sih nggak menentu ya jamnya. Misalnya nih aku tidur jam 11. Biasanya kalau udah selesai doa terus kita tidur, itulah di situ terpikir dalam pemikiran kita. Tiba-tiba terbesit setelah doa itu. Entah kenapa secara kayak ini, kayak apa ya, kayak metik gitu loh, tiba-tiba langsung kita mau Auto tidur ya? tiba-tiba langsung tak. Pasti tiba-tiba kok mikir overthinking kayak gini, nggak jelas kan jadinya kan. Iya, Nggak iya. ada jamnya kalau aku sih. Oh, nggak ada jamnya. Jadi tergantung kalau mau tidur kapan, ya disitulah berpikirnya. Kadang pun nggak pas mau overthinking. tidur tiba-tiba kita lagi di mana, setelah ngelihat dia terus tiba-tiba lagi bercanda ya. Oh, ngeliat Ini dia. Contohnya Oh, ngeliat tiba-tiba dia, contoh. nggak jadi. Ini dulu lihat. Contoh. Contohnya kayak gitu. Itu kita jadi mikir, ya kok bisa ya dia kayak gitu ya. Nggak menentu waktu menurutku kalau masalah overthinking ini, kalau aku gitu. Oke, kalau Lydia, kapan sih pertama kali Lydia sadar kalau misalnya overthinking di malam hari itu tuh menjadi kebiasaan, suatu kebiasaan atau menjadi suatu masalah dalam dirinya Lydia? Kalau overthinking sendiri kayak sadar itu tuh udah lama. Jadi overthinking itu menurut aku sadar banget itu aku mulai dari sabar dong, apa sih Lanjut. udah lupa apa overthinking. Makan ya, Dari tadi snacknya dimakan. Jangan malu-malu. nggak mau ini nyangkut di gigi ini. Air putih. Oke, lanjut kembali ke topik. Tolong dong, ini dana boom dibanyakin ya, Pak. Biar bisa. Oh maaf, kami nggak menyinggung perusahaan Roma. Sorry. Ngambun. Oke, back to the topic. Jadi menurut aku overthinking sendiri aku sadar itu pas masa-masa aku masuk kayak dari remaja aku kayak dewasa gitu. Jadi kayak masa-masa SMA. Intinya aku baru sadar kalau aku sering overthinking itu di masa-masa SMA. Apa ya, karena kehidupan dan pergaulan itu kayak mulai berbeda dengan masa SMP. Terus aku merasa kayak aku kok makin kesini makin sendiri. Kalau aku kesini tuh makin kesini makin kayak nggak ada yang nggak ada yang peduli sama aku. Terus kayak kenapa kayak hidup itu tuh serasa kayak kosong banget nih kehidupan nih, nggak ada apa-apa. Jadi kayak aku mulai situ sadar. Dan dari SMA juga aku jadi kayak mulai sering bergadang, mikir-mikir kayak gitu, masuk pergaulan yang mungkin menurut aku bisa kayak kasih kenyamanan buat aku dalam masa meluapkan overthinkingku tadi gitu sih. Terus ada nggak sih kayak jam-jam rawan Lydia kan suka begadang nih? Ada nggak jam-jam rawan gitu kayak yang setiap hampir kalau misalnya kamu nggak tidur sampai jam segitu, nah di jam segitu kamu overthinking gitu? Akhir-akhir ini sih jadi kayak mungkin Yang ada tahu-tahu kejadian aja. khusus. Ada kejadian Yang tahu aja ya. Yang jadi tahu kayak aja. akhir-akhir ini sih terus lebih ke jarang tidur. Apalagi dengan umur-umur baru Dengar kan. dulu. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh jarang tidur jam tepat waktu atau jam sewajarnya untuk tidur. Kayak Kepikiran ya. ya kan overthinking. Jadi kayak Iya, pola pikir aku gimana berlebih sih jadi ini? susah tidur. Jadi ya gitu susah tidur akhirnya ya overthinking itu sekitar kayak pokoknya habis bel, kalau di sini kan ada bel tidur bel ini jam 11 ya kan, jam 11 malam itu tidur. Nah, dari situ tuh habis renungan tuh kadang-kadang malah overthinkingnya tuh dosisnya makin tinggi gitu. Padahal habis renungan ya. Iya, habis renungan tuh. Padahal habis renungan. Habis loh, renungan coba. tapi overthinkingku tuh makin tinggi aja. Wih, kenapa ya kayak gini? Kayak gimana ya kok bisa kayak gini gitu loh. Cewek mah biasa. Ya. Apa sih kan kalau overthinking itu kan berlebihan ya. Nah, kalau jadi apa bedanya overthinking sama berpikir biasa? Yang membuat Abang tuh sama Lydia tuh jadi susah tidur gitu. Kayak pikiran yang biasa sama ada overthinking, perbedaan iya nggak gitu ya? perbandingan antara pikiran yang biasa dan overthinking gitu, yang membuat
kedua hambanya ini nih susah tidur gitu. Siapa dulu nih? Sweet. Nah, kalah ya cepet. Bang Niang. Bukan dia yang menang duluan. Oh oke. Cowok selalu ngalah memang. Kalau aku sih seperti yang di awal tadi, perbedaan pikiran biasa sama overthinking ini kan yang satu berlebihan, yang satu ada takarannya. Aku overthinking ini juga kadang bisa mengukur aku seberapa jauh aku bisa berpikir. Jadi kalau menurutku aku mikir udah mulai yang aneh-aneh malam ini, aku udah mulai, wah udah harus tidur ini, jangan mikir yang aneh-aneh. Kadang pun juga ada orang-orang tertentu yang mereka berpikir overthinking ini sampai ketiduran, sampai kebawa ke mimpi kan. Kalau aku perbedaan dari pemikiran biasa sama overthinking ini tuh, kalau biasa ini ya menurutku cuma berpikir yang nggak sampai merusak mental kita. Tapi kalau overthinking ini kan bisa dia berlebihan sampai bisa merusak mental kita. Kalau aku sih itu. Kalau Lydia? Aku sendiri sih kayak merasa overthinking tuh sama pikiran biasa tuh, kalau di overthinking tuh ada negatifnya. Dan kalau di pikiran biasa tuh menurut aku tuh kayak ya sewajarnya, ya itu tuh nggak akan ada dampak-dampak negatif yang akan aku yang aku dapetin gitu. Tapi kalau udah overthinking itu negatif semua tuh pola pikirnya menurut aku. Kalau yang biasa tuh ya bisa jadi positif juga kan, kayak mikirin masa depan gitu, mikirin apa dia. Tapi nih, kenapa ya seringkali overthinking ini terjadi di malam hari? Ya mungkin sih kalau menurutku ya. Oh ini gantian hostnya ya? Nah aku tiba-tiba. Oh tiba-tiba. Kita yang sebagai narasumber. Oke iya boleh. Kenapa kok tiba-tiba overthinking ini terjadi di malam hari sih? Aku juga mikir di situ loh. Kalau menurutku secara pribadi sih bingung aku butuh masukan ini. Karena kenapa harus semalam pas mau tidur? Kan ganggu enaknya tidur kan? Ya kan karena itu jam otak kita tuh lagi banyak waktu luangnya. Iya istirahat gitu. Otak harusnya istirahat, tapi kenapa malah mikir? Enggak, aktivitasnya yang istirahat, bukan kayak otaknya. Otak tuh kan terus berjalan tuh. Iya. Ya gitu. Iya, jadi kayak kita itu kan pas jam-jam tidur itu kan kita nggak ada aktivitas tuh. Kita kosong nih sepanjang hari itu kita banyak aktivitas, entah itu kita mau belajar, entah itu kita mau kerja, entah itu kita mau jalan, ngobrol. Kan itu ada tuh aktivitasnya. Tiba-tiba kita langsung diem. Ya pasti otak kan nggak bisa tuh langsung berhenti gitu. Otak nggak bisa langsung itu, jadi dia langsung kayak tetap berpikir, otaknya tetap jalan gitu. Jadi banyak hal-hal yang direview lagi pada hari ini, kemarin. Nah, bahas soal review, pengulangan, apa sih topik atau hal yang sering diulang-ulang dalam overthinkingnya Lydia? Apakah itu masa lalu? Apa itu celup-celup sama susu? Apakah itu masa lalu? Apa itu ketidakpastian di masa depan? Atau hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya tapi nggak harus dipikirkan? Biasa aja lah. Lydia sensitif ya guys kalau bahas soal masa lalu tuh agak gimana gitu. Ya walaupun masa lalunya kan lanjut Lydia. Pojokin kayaknya. Kan emang di pojok duduk ya. Udah jam tidur ini. Kayak mana nih? Udah bunyi dia. Gak apa-apa, udah izin tadi sama Pak Obet. Ya menurut aku sendiri sih kayak lebih ke yang masa sering. lalu sih Kak. Masa lalu. Terus itu aku juga Emang kenapa sih masa lalu ya? enggak ada masalah aku yang mungkin buruk gitu. Jadi kayak buat aku overthinking nih. Bisa cerita nggak buruk itu kayak mana? Maksudnya kan orang kan punya cerita masing-masing. Tak buruk tiba-tiba kau jatuh dari pohon, tiba-tiba aku nggak boleh pacaran lagi gara-gara aku jatuh dari pohon. Kan bisa jadi itu pikiran buruk. Atau Aku kayak punya Aku nanya biar aku dapat alasan nanti iya. Karena aku terpikir sama aku. Aku sih kayak gini, pola pikir aku tuh ke masa lalu itu tuh karena aku latar belakang tuh notabene nggak punya sosok laki-laki, maksudnya tanda kutip nggak punya bapak sama gitu. sama deh tos. Punya bapak nggak? Punya sih, aku punya 2. Enggak sih 1. No, Tapi aku punya. Saya punya aku 1 punya mama ayah 4. ya. Sekarang saya cuma punya ayah. Teman-teman Iya, siapa yang 1. mama ada 4 loh. Mamaku ada 4, papaku ada 1.
Wow. Wah, ya kita keluarnya banyak. Boleh nggak sih? Oke. Tadi apa? Tadi apa? Tadi apa? Rame. Wow, isi kepala rame. Natal kumpul-kumpul gak sih? Ngajar kalian nih. Keluarga kalian ketawain. Oke. Itu tandanya udah berdamai dengan keadaan. hal tersebut. Nah, gimana sih sampai Tuhan masa belum Oke, damai sama teman-teman, masa lalu? sekian pertemuan kita. Lydia, tapi tahu nggak? Sebenarnya itu kami sudah mendatangkan keempat mamamu. Tadi sampai mana ya? Enggak tahu. Oke, tadi sampai mana ya? Aduh, kacau ini. Malam hari ini memang sedikit agak horor dikit ya teman-teman. Gelap. Aduh, lampunya kurang banyak ya. Ini gara-gara Kurang pakai lighting. baju jaket kulit ini nih. Ini karena hitam-hitam nih. Oke. Jadi apa nih? Oh, jangan pikir kami lupa ya dengan jawabanmu Oh, tentang ya. masa lalu itu. Ya, jadi kayak karena notabenku kurang kasih sayang seorang laki-laki ataupun kayak ayah gitu. Jadi menurut aku overthinking nih ke depan. Aku bisa nggak ya dapetin orang yang mungkin menurutku ini dalam tanda kutip tentang pasangan hidupku. Bagaimana? Kayak aku bisa ya nggak dapetin orang yang bener-bener kasih apa yang nggak aku dapat. Ih, jijik banget sih ini gue kata gitu. Lanjut. Bisa gak ya dapetin kayak yang jauh daripada kalau orang-orang kadang mikir aku pengen punya pasangan yang kayak papa gitu. Oh ya, aku pengen Jauh punya lebih dari papa lah pokoknya. itu yang dapat jadi kayak aku pasangannya. kalau bisa jangan kayak papa gitu. Maksudnya, Sama karena sih. aku pengen yang kayak ya itulah itu buat aku overthinking yang ke depan. Oh, dan aku sering dapat kayak isu kayak gini. Kalau misalnya keluarganya udah hancur, pasti keluarga anaknya udah hancur. Pasti keluarga anaknya juga akan hancur. Oh, itu Kayak turunan gitu ya. Itu kayak langsung dan aku survei dengan keluarga teman-temanku yang kayak Turunan enggak sih katanya? Kan udah diputuskan tapi kan. aduh. Jadi kayak setiap ada keluarga temanku yang kayak gitu, menurut aku itu oh iya ya, bener-bener kayak gitu memang. Ya mungkin sih. Ya. Kalau Bang Nil Oh, aku ya. nggak boleh lari Bang. Banyak Masih sih masa dari lalu. mukanya. Kalau aku masa lalu. Dengan Masa lalu. Bukan kalau aku bukan tentang kalau keluargaku baik-baik aja. Hubungan Jadi tentang pasanganku- pasangan. Pasanganku baik-baik aja juga. Oh, apa yang Oh. pernah Bang lakukan di masa lalu? Ya, apa yang pernah aku lakukan di masa lalu. Ya, notabene kan sekolah di STM itu bukan suatu hal yang mudah menurutku karena berangkat pulang sekolah itu yang menjadi hal mengerikan bagi kami. Ya, mungkin anak-anak STM tahulah kayak mana. Itu kan tawuran-tawuran kan. Gitu. Itulah yang menjadi luka masa lalu. Ya. Adalah Tempat pagar. yang masih bukan dendam Iya, sih, terus. yang masih terbenam. Jangan ini lagi aku mencoba terharu dengan ceritaku sendiri. Enggak, yang masih terbenam dalam pikiranku. Terharu. Enggak, emang ini menurutku aku sih masih sering nangis ya. Ya namanya juga laki-laki tisu boleh lagi, Bang. nangis. Enggak. Ingat-ingat kawanku sendiri satu tongkrongan yang sering main ke rumah, satu gereja, satu pelayanan. Kaget aku. Yang satu pelayanan ya dia dalam waktu yang sama di depan mataku dia nggak ada dipanggil Tuhan karena ya itu karena masalah kayak gitu. Tawuran itu. Jadi itu sampai sekarang masih membekas sih, bukan karena dendam atau apa, tapi kenangan sama dia itu di sini ada, dan itu setiap malam itu terpikir yang berlebihan, kayak mana lah caranya biar dia bisa itu balik lagi di sampingku setiap hari. Karena menurutku cuma dialah yang ngerti kayak mana apa ya kawan, kalau bahasanya berak pun sama dia gitu loh, bareng. Oh, iya. Bareng terus kemana-mana itu bareng terus. Jadi pemikiranku yang CS berlebihan ya, kental lah ya. pengen itu dia terus di sampingku gitu loh. Itu yang membuatku setiap malam itu berpikir bukan cuma tentang pasangan orang tua, tapi kalau menurutku itu yang paling terbenam dalam diriku sampai sekarang. Tapi tau gak sih Kak, maksudnya kayak dalam hal misalnya kamu pengen udah kayak stuck, ini nih orang yang paling ngerti aku, ini nih orang yang paling kayak akan ngerti posisimu, Tiba-tiba kayak nggak ada. tiba-tiba tuh gak tau kenapa itu duluan yang Tuhan buat kayak jauh gitu daripada kita. Itu yang jadi kayak buat overthinking dosis tinggi menurut saya. Ya karena kan kita juga pasti pernah yang ngalamin hal kayak gitu kan. Pasti
Aku juga pernah overthinking loh. Aku juga sering overthinking. Tanya dong kenapa gitu. Kenapa? Lanjut. Ini narasumbernya nggak ada ini ya, nggak ada inisiatif gitu untuk Tadi aku nanyain mencoba untuk hostnya bertanya, tiba-tiba gitu. bilang, oke sekarang ganti ya hostnya. Gak mau lagi aku jadinya. Kita kan mencoba untuk mencarikan kan, makanya aduh salah ini. Oke, dari awal. oke. Gak paham. Minta maaf ya bang. Oke, lanjut. Kenapa kak? Oke. Jadi tuh terharu dong. Nggak, jadi tuh yang buat aku. Ini jatuhnya kayak ngelem bukan kayak terharu. Aku walaupun pernah ngelem tapi gak kayak gini. Offside. Pantes mukanya dia. Kelihatan sih dari muka-mukanya kan. Baik, lanjut. Oke, jadi aku tuh sering mikirin kayak kalau misalnya overthinkingku tuh ya pasti tentang keluarga ya. Karena aku cuma punya mama, adik dan ayah. Jadi hanya itulah yang aku punya, aku nggak punya apa-apa lagi. Tapi harusnya kalian bersyukur loh. Kau punya 4 mama, berarti kasih sayang 4 mama itu sama kamu. Enggak lah, enggak kayak gitu kan juga. Tadi kalian bilang gitu. Iya 4 mama tapi kan ya Beda, tau nggak Oke, beda. lanjut. Jadi aku belum selesai loh. Ini kayaknya agak gelap ya, perlu lighting deh kayaknya. Ayo, ayo. Jadi tuh aku kalau pikiran itu tuh aku mikirin orang tua sih. Jadi kayak aku mikirin mama di sana gimana ya, adik gimana ya, ayah gimana ya. Hanya itu yang kupunya, jadi ya itulah yang kupikirkan. Kayak aku bakalan bisa nggak ya menuin ekspektasi mereka, aku bisa nggak ya ngebanggain mereka, aku bisa nggak ya sukses sampai mereka lihat aku sukses gitu loh. Nah, itu sih yang buat aku overthinking banget. Kasian ya. Gitu. Kasian. Semangat ya Nanda. Oh, ya. Abang selalu di samping kok. Bukan abang aku, abang yang itu. Abang yang nanti di bawah ini nama Instagramnya. Apa dia? Cek. Tit gitu ya. Nah, jadi tadi Ada pertanyaan lagi overthinking banyak, masih banyak nih, masih ada 1 slide, 2 slide. Jadi Udah habis susunya makanya mau pulang. itu bocor itu botolnya. Nih, jadi overthinking yang sudah kita lakukan itu, yang tadi abang-abang sama abang dan Lydia lakukan, apakah itu tuh pernah nggak sih menghasilkan solusi? Overthinking yang dilakukan, ngerti nggak? Kayak overthinking yang sudah kita lakukan sepanjang ini, selama ini, itu tuh ada nggak sih ngasilin solusi? Atau cuman mikir-mikir, lah gitu ya. atau cuman mikir-mikir malah nambah parah tuh pikirannya, tambah cemas, tambah takut, tambah depresi, tambah ini, tambah itu gitu, tambah yang negatif-negatif. Atau dia ada tuh kita mikir-mikir, muncul nih ide, oh ya aku nggak kayak gini seharusnya gitu. Ada nggak? Kalau aku sih satu yang menurutku menjadi hal positif. Aku bisa mengobati hal itu, kangen itu. Apa bang? Hal kangen. Bisa mengobati hal kangen itu. Hal Karena kangen. Kenapa tuh hal kangen? tadi yang dari cerita itu tadi, yang awal itu tadi. Jadi kalau aku membayangkan dia itu kayak rasa kangenku itu terobati. Gitu. Oh, terisi lah rasa rindunya gitu ya. Benar. Oke, lanjut. Tuh, kalau Lydia? Kalau aku sendiri dari overthinking itu tuh gak dapat apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada ya. Nggak dapet Malah apa-apa, nambah kayak- kecemasan. Jadi overthinking. Habis itu aku merasa aku dapat keputusan nih awalnya. Aku dapat keputusan awalnya dari apa overthinkingku yang terlalu berlebihan itu. Akhirnya aku dapat keputusan yang menurut aku itu bagus buat aku. Tapi ternyata pas aku jalani keputusannya itu tuh malah enggak sama sekali. Jadi kayak itu hanya pikiran yang bodoh aja sih yang enggak seharusnya aku pikirkan gitu. Nah, overthinking yang kita lakukan itu tuh yang abang sama Lydia lakukan itu tuh mempengaruhi hari-hari apa nggak, kayak moodnya atau soal energi kita, kayak habis nggak energinya, terus fokus kita pada hari itu gitu, itu mempengaruhi nggak? Kalau aku sih emang dari notabene-nya, kalau kalian lihat selama ini aku diam. Enggak sih, aku nggak berani ngomong diem sih. Terkadang Diem kalau lagi diem. orang-orang tertentu sama orang-orang tertentu aja aku berani banyak omong. Ina, mereka hambamu ya Tuhan, jangan sampai overthinking malam hari ini karena mereka berdua. Penting banget kalian. Enak dong kita dipikirin malam ini. Iya. Kapan-kapan lagi siapa yang mau mikirin kami ini? Siapa tahu mama 4 dan papa 2 itu. Oh, mentang-mentang bapaknya satu mamanya satu gitu. Aku mau nambah. Jangan. Ya biar ngomong jahat kalau kerasain kamu. Jahat banget sih kalian, ya Allah. Yalah. Bisa nggak sih keluar kameramen, boleh nggak ganti nafsi?
Oke. Jadi apa tadi? Banyak diam. Ya lebih sering aku karena emang kebiasaannya pendiam, nggak mau banyak omong sama ya kalau lagi di lingkungan sekitar. Jadi nggak mempengaruhi moodku menurutku. Aku kalau diajak ngomong sama orang ngomong, kalau nggak diajak ngomong diam. Tapi itu buat energi abang habis nggak? Fokusnya? Enggak. Oh jadi nggak ada pengaruhnya. Kalau dia? Kalau biasa aja ya. Dalam. Nggak, biasa aja ya. Menurut aku sendiri sih Kak berpengaruh besar sih overthinking itu. Oh berpengaruh besar. Berpengaruh besar bagi mood. Bagi mood itu berpengaruh besar. Lagi kalau misalnya kayak overthinking itu, misalnya kok malam udah overthinking nih, itu kan kepikiran tuh terus. Paginya kejadian. Tapi aku pernah loh di kelas tuh, aku lagi diem. Terus aku bilang sama Aiko, kamu lihat ya, abis ini pasti ada yang datengin aku terus minta izin sama aku. Betulan dia langsung datengin aku terus minta izin sama aku. Iya, jadi kayak langsung gitu, kepala aku tuh kayak langsung bener berarti yang aku pikirin sama ini bener berarti ini gitu. Emang Ya, tapi itu mempengaruhi mood banget sih kan. Mempengaruhi banget. Ya, terus abis itu energinya habis gak setelah itu? Habis. Apa pernah nih? Kan pernah mau cerita. Gimana? Coba gimana? Gini. Bang nih guys. Saya mau mendengar. Emang selama ini gak pernah didengerin? Jangan bukan di sini, Gak didengerin lah. Kan gak pernah telepon, kan chatan doang. Siapa tahu. Terus. Kan foto bisa cerita dari chat kan, atau cuma di read aja kan kita nggak. Kan tulisan gak bisa didengar. Nanti di belakang iya, tayangan. iya. Oke. Oke, ayo cerita. Ya kan akhir-akhir ini overthinking. Terus itu kayak merasa terus aku dalam hubungan aku sih kayak. Oh iya. Terganggu lah ya hubungan ini ya, sama abang-abang itu. Ya terus itu udah kayak terganggu. Terus menurut aku ada satu keputusan yang aku ambil, ya akhirnya kayak break. Sebenarnya itu cuma overthinkingku doang. Aku gitu. Ya. Enggak ada sebetulnya niatanmu. Gak ada sih. Oh gak ada. Siapa tahu abang itu tolong lihat dong video nanti biar aku bilang lah. Siapa tahu dari hal ini kan hubungan itu bisa diperbaiki. No. Sudah ada yang baru. Oh dia? Oh udah ada ya? Aduh. Enggak. Tempat itu bang. Siapa nama lu sih bang? Editor tolong tampilkan fotonya. Jangan yang edit. Oh. Enggak mungkin dia ada yang baru. Oh iya. Baru. Gimana tuh? Memang rasa Rasanya kepercayaan itu gimana masih ada tuh? itu ya. Ya, itu jadi kayak akhirnya Aci Tirahaki. Aci. Udah enggak jadilah Kak. Berarti intinya ke situ lah. Ya, intinya ke situ jadi overthinking, habis itu tiba-tiba karena overthinking tuh ya kenyataan bener-bener. Rumor-rumor baru yang sekarang. Oh jadi ini ceritanya kamu tuh lagi posisinya kamu lagi overthinking, kamu lagi mikirin dia udah ada yang baru nih, pasti udah ada yang baru nih, dia deket sama ini. Terus kejadian. Enggak kejadian gitu. Oh enggak kejadian kayak gitu, cuman kayak kejadiannya kayak bener-bener udah ini nih gitu. Orangnya beneran yang itu gitu. Siapa sih orang? Lanjut Kak. Nah, tiba-tiba kameramen kita hilang ya. Kameramen kita tiba-tiba hilang ya, kemana ya? Lagi makan roti Roma. Oke, jadi pernah nggak sih abang sama si Lydia ini mencoba untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu? Pernah. Iya, pernah. Terus apa yang didapatkan? Gak ada hasil. Gak ada hasil. Lydia pernah mencoba untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu? Pernah, cuman kayak malah kalah dengan pola pikir itu tadi. Oh ya. Jadi kayak nihil. Coba melawan tapi kayak tetap kalah aja sama pola pikir. Nihil. Nah, apa sih emang apa sih cara yang dilakukan untuk menghindari gitu? Aku ya. Pertama, mungkin ini sebetulnya nggak boleh di sini ya. Nonton film sebelum mau tidur. Ya, film rohani. Ya film, maksudnya kan nonton film rohani. Iya nonton film rohani. Iya. Tidur. Nah nonton film biasanya biar sampai kita ketiduran sendiri. Oh jadi laptop yang nonton kita. Oh ya. Kalau aku
kalau mau dengerin musik kebanyakan lagu di laptopku lagu galau. Jadi tiba-tiba kita habis nyetel lagu rohani nih, entah pindah sendiri dia ke album yang lain tiba-tiba. Kok jadi galau sih malah. Gak asik kan? Kalau aku sih itu caranya. Oh gitu. Kalau pemikiran kita. Oh, jadi kayak nambah kesibukan biar nggak terlalu fokus sama satu hal itu. Nah, kalau Lydia? Kayaknya nggak bisa dia selama ini deh. Ku tengok dari muka-muka. Bisa. Kadang-kadang bisa. Kan itu belum tentu, kan itu cuma usahanya gimana kan. Tapi Ya, itu nggak tahu usahanya. berhasil atau enggak. Nggak tahu tuh hasilnya tuh ada atau enggak gitu. Yang penting kan usaha Ada dulu. usahanya pertama nangis. Habis. Ini pernah nangis aku dengan orang kayak gini. Ada ya orang lagi ngomong gini, ini nggak sopan banget nih. Dituang. Oke lanjut, usahanya tadi apa tuh usahanya? Ya usahanya yang pertama tadi nangis dulu. Pokoknya segala sesuatu dinangisin. Nangis? Nangisin dulu. Dinangisin. Apa-apa nangis gitu. Iya nangis. Pokoknya Lydia tuh orangnya kayak cengeng, memang cengeng. Dikenal dari dulu tuh nangis. Sukanya pokoknya apapun, misalnya kadang-kadang pun nengok cicak yang mati nangis gitu. Tapi Cicak mati nangis? Iya kak, karena kayak enggak kasihan, cuman kayak pengen nangis aja ya kenapa gitu. dia bisa mati? Gitu ya? Terus jadi makanya usaha yang pertama itu adalah nangis, ngeluapin semuanya itu kan nangis. Habis nangis tuh baru tuh kayak usahanya yang selanjutnya sekali-sekali ya, karena udah hidupnya di sini. Doa. Sekali-sekali. Suara ketawa siapa? Oke. Nah itu kan usaha-usaha ya. Nah ada nggak sih hal-hal ada? Kalau bahas kayaknya salah deh aku masuk topik ini malam ini kayaknya. Iya, kenapa salah? Enggak overthinking. Enggak, ini tukang overthinking kan? Iya. Oh enggak. Pernah dia Kok jadi curhat. kamu yang lebih tahu sih? Pernah dia curhat. Dia benar-benar sayang enggak sih sama aku? Aku mengenal kamu. Aku yang gak mengenal kamu berarti. Oke lanjut guys, jangan kita ikut-ikutin pembicaraan ini. Ada nggak sih ritual-ritual atau hal-hal yang dihindari sebelum tidur? Atau hal-hal yang dilakukan sebelum tidur untuk kita tuh bisa kayak bener otak kita tuh bener-bener take a rest gitu. Jadi kita bisa tidur dengan tenang gitu. Jangan dengerin lagu galau. Itu, hal Yang itu doang. relate sama kehidupan kita. Hal itu doang. Kalau aku. Oh, terus? Kakak dulu deh. Menurut kakak gimana? Jawabannya. Masih bingung cerita. Memang. Kalau Maaf ya, aku emang tell me, maafin ya. Maaf ya. Ini aku overthinking nih sekarang nih. Jadi hal yang abang lakukan itu tuh untuk menghindari overthinking itu tuh jangan denger lagu galau. Galau. Ya. Apalagi kalau lagunya udah relate sama kehidupan itu kan. Contohnya. Aku lebih sering kedengeran karena aku kebetulan orang Jawa Lampung, jadi aku lebih sering lagu-lagu denger lagu Prokonco. Jawa yang jangan itu. Ya. Kalau host sendiri apa sih yang menjadi Iya, hostnya dulu nih. harusnya ada Pasti pernah overthinking, pasti ada. Iya sih. Kalau aku sih ya apa kalau misalnya aku overthinking ya aku ingat tentang ada yang Ada yang semangatin. enggak lah. Aku ingat tentang ada tuh podcastnya si Raisa ya. Maudi Ayunda. Raisa lagi. Janganlah itu. Podcast Maudi Ayunda yang tentang Let Them Do. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi overthinking, ya udah biarin aja. Misalnya nih aku overthinking tentang orang yang ngomongin aku. Nanti aku ngestel otakku tuh kayak ya udah biarin aja mereka ngomongin aku gitu, kayak ya udah let them do gitu, udah biarin aja. Ya cuekin aja gitu. Karena kan kita nggak bisa kontrol pikiran orang. Kita juga nggak bisa kontrol apa yang terjadi terhadap kita, kemungkinan ke depan. Panas banget sih. Ada tuh 1, 2, 3 Gara-gara asik. mikirin overthinking ini enggak? Gara-gara habis lihat Ade nggak? Oh, payah. Apa-apa. Walaupun dia sama yang lain, kita tetap sama Tuhan Yesus. Awas didengar. Jedak-jedukin ya? Awas didengar nanti langsung berantem. Berantem, Nangis, overthinking, nggak Melan mau putus. makan. Untung laptopnya rusak.
Oke, jadi Pak, cari Pak di Aspri siapa yang laptopnya rusak, adik-adik, nah itu. Itu ya. Oke, jadi Lydia, jangan so asik ya, balik lagi nih ke kamu. Jadi apa yang kamu lakukan, apa sih ritual-ritual yang kamu lakukan atau hal-hal yang kamu lakukan agar overthinking itu tuh enggak semedi katanya. Kameramen ini tengil kali dia di belakang. Jadi apa sih ritual yang kamu lakukan biar overthinking itu nggak datang ke kamu gitu? Menghindari overthinking. Entah kamu betapa, entah kamu apa gitu, apa yoga, apa lagi gitu. Aku menghindari overthinking sendiri sih. Bawa tidur sih kak. Buat tidur. Bawa tidur aja. Tapi Lo bukannya overthinking itu sebelum tidur? enggak sih loh. Kan misalnya udah, oh ada suatu kejadian nih. Nah aku coba tidur. Walaupun itu nggak bisa tuh kan. Bodo amat. Masalah ini. Iya gimana ya sih jawabnya? Paksa tidur gitu. Paksa tidur. Cuman Memaksa matiin otak gitu. iya maksa berhenti dulu deh otak nih ngomong. Tapi kayak gitu bukannya nambah berdebat tuh di dalam otaknya? Mungkin settingan dia sendiri beda. Iya. Oh iya. Beda settingan dia mungkin. Iya ya. Settingannya gitu. agak beda gitu ya. Yang dalam otak dia itu beda kayaknya. Iya ya. Oke. Nah. Oh ya, apa? Tahu dulu sih. Aku pernah pas overthinking nih, karena trauma itu kan trauma mendalam sama teman lama itu yang hilang itu. Jadi kayak kami ini 3 orang ini kayak orang stres. Jadi kayak orang bodoh. Tiap hari cuma ngak-ngok. Kayak atau ngelem. emang? Sebelum masuk sini ya. Kalau Makanya ngelem itu. bukan. Oh. Dulu ya teman-teman sebelumnya yang udah pernah nonton mungkin udah tahu kayak mana sebelumnya. Ya udah pernah dengar aku pernah pakai sabu. Oh. Ya, itu udah pernah dengar dong. Sebenarnya aku udah tahu sih, tapi kayak pura-pura kaget aja. Iya, Oh kayak, gitu. oh. Ya itu karena hal itu jadi dibawa ke bukan orang pintar ya. Dukun. Bukan, orang pintar bukan iya, berarti iya. dukun ya, guys. Orang pintar itu bukan dukun ya, sekali lagi. Maksudnya orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Oh, tentang aku pikir kesehatan kan mental. orang Jawa ya. Psikolog, Kalau orang psikolog. Jawa tuh orang pinter tuh ya dukun gitu. Bodoh kalau yang datang ke dukun itu, Cok. Biasa aja. Si aku Cok. keluar kan. Sekali lagi ya. Nah, pernah datang ke Profesor dong. Psikolog. psikolog. Pernah aku datang ke Oh, psikolog. Nah, aku datang ke psikiater. psikolog itu ya buat dia bantu nenangin cara berpikir yang jernih. Gimana cara dia tenangin? Tenang ya gitu. Kan, jadi dikasih tahu. Jadi sebenarnya pokoknya adalah cara-cara mereka. Nggak mungkin aku buka ini kan, buka. Nanti nggak laku lagi ya. Iya, Ada yang cara datang. mereka. Jadi hingga sekarang inilah jadi sehat walafiat alhamdulillah. Seperti ini. Terus kalau misalnya overthinking itu udah terjadi tuh, hal yang kamu pikirin tuh udah terjadi atau udah kamu pikirin banget tuh, gimana caranya biar bisa lepas dari hal itu? Aku atau Apa nonton lagi, denger musik lagi? terus dia dulu. Biasa aja ya. Udah kameramen dulu, apa kameramen? Kameramen lapar enggak? Ini ada roti daripada enggak makan di sini loh kayaknya. Kadang Ya, Jadi apa sih yang bisa hal yang bisa kita lakukan atau hal terbaik yang kita lakukan yang pernah kamu lakukan ketika kamu udah terlanjur nih overthinking nih, apa sih yang biar bisa tarik kamu gitu dari itu loh, pikiran-pikiran yang kayak gitu? Aku sendiri sih kak kayak diem dulu. Aku juga lagi mikir nih sambil ngomong. mati. Kalau aku sendiri untuk narik diri aku dari overthinking itu ya ini tadi kan ada aku berusaha untuk tidur tapi ya walaupun itu akan sulit buat aku kayak aku paksakan untuk matikan sistem otakku gitu. Jadi habis itu aku Lagi nge-freeze bukannya di refresh tapi di shoot down gitu ya. Oke. terus itu kayak misalnya ini sih kalau udah misalnya udah masuk ke dalam ranah seperti itu aku cari orang yang nggak tahu ya, aku sih ke overthinking itu kayak cerita ke orang lain, aku kayak gini nih, aku kayak gini terus tuh kayak kadang-kadang aku minta solusi sama orang, minta Cerita sama orang itu belum tentu. Iya tahu Iya, nih, bisa jadi iya. loh pokok doa jadi pokok cerita. Bisa jadi dia dibilang pendengar ternyata penyebar. Up.
Apa lagi. Udah. Berarti Kayak gitu. Caranya sih kalau menurut aku sampai sekarang. jadi sahabat kita. Ya. Bisa. Nah, terus ada nggak kayak kata-kata yang membuat hari ini. kamu menjadi belum itu di ending. Ada nggak kata Sebelum ending nih. belum lah. Oh, jadi kamu mau cepet-cepet selesai? Tidak. Aneh. Masih 4 slide lagi. Oke, jadi ada nggak sih kata-kata penenang gitu yang kayak kamu berikan kepada dirimu sendiri? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada lah pasti Kak. Apa tuh? Atau ayat ke apa ke gitu? Aku sendiri sih menurutku Gak ada Ada. briefing ini kayaknya. Gak ada briefing. ada sih kayak dari ayat Alkitab. Ya dari ayat Alkitab dong. Kita kadang ambil dari ayat Alkitab itu dari Matius 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ah. Kita dong mas kamera. Mas kameramen minta Tolong tolong dong. mas. Piu. Tangannya doang. Ih, ganteng banget tangannya. Aduh. Overthinking langsung ini. Itu beneran gak ya dibilang ya? Oke, Matius 11 ayat 28. Matius Ya berapa? Matius 11 ayat 28. Ya. Bener. Aku pernah lo dikasih orang ayat itu. Matius 11 ayat 28. Pendeta aku. Oh. Pendeta. Kirain kameramen. Kalau pendeta ada. Ya Matius 11 ayat 28 aku bacain boleh Kak? Boleh dong. Oke. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, itu apa sih dari ayat itu tuh? Emang apa? Yang kamu dapetin? Yang maksudnya pasti itu ayat itu menjadi suatu berkat ya bagi dirimu sendiri, biar kamu nggak banyak banget pikirannya. Ya menurut aku sih kayak ya kan dalam beban hidup itu tuh pasti ada. Ya itu yang buat salah satu memicu overthinking, beban hidup tadi kayak saat kamu ditekan, kamu tuh akan cari hal-hal yang membuat kamu akan merasa lega. Kayak aku sendiri tadi cerita tentang kepada orang, boleh nanti antar kamar ya. Ya gas, datang aku ini. Ada undangan guys. Bercanda, Bapak. Ya menurut aku ayat ini tuh kayak oh aku tuh ternyata bisa loh dapat kelegaan. Bisa loh dapat kayak suatu hal yang membuat aku tuh, yang beban aku tuh bisa hilang gitu loh. Siapanya itu ya ke Tuhan aku sendiri. Ya makanya aku ada sering Masing-masing Tuhan kita dong ini. Ya kan ketika dia mengalami itu, ini kayak gimana sih? aku personal Kalau kita gitu yang overthinkingnya ngomong. rame-rame, iya nih kita overthinking ini kita pikirin rame-rame gitu. Itu baru Tuhan kita. Itu mau cepet banget pulangnya gitu. Iya nih, mau ngapain, mau chatan sama Ade? Gak bisa. Rusak. Ya. Overthinking lagi aku ini. Nah, mungkin itu sih. Oh itu ya, jadi kayak kamu ngerasa kalau misalnya dari ayat ini kamu mendapat kamu yang letih lesu, kamu yang beban berat, itu datangnya kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu, ya Yesus kan, yang itu yang punya dikatakan. kelegaan. Nah, oke. Saya Jadi itu hanya kalau kau dari yang Bang punya. Nial nih ada nggak? Aku sih mana ya? Ayat ke Mungkin- atau apa Mungkin sih? selama ini aku renungan jarang aku ya mendapatkan ayat-ayat yang memang tentang hal overthinking dalam diriku. Tapi ada satu statement, satu perkataan yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Dua ya orang tuaku ya. Oh, Sama bapakku. Ayo kita akhiri aja yuk. Oke, terima kasih sudah menonton. hai. Ya ini mereka ngasih tuh belajar dari keadaan dan mencoba menerima kenyataan. Oh itu, belajar dari keadaan dan mencoba menerima kenyataan. Itu aja. Ya, karena ini ada penjelasannya juga. Karena segala sesuatu setiap manusia itu mereka benci sama keadaan mereka dan mereka nggak mau menerima kenyataan itu. Seringkali contohnya nih mungkin aku kok jadi orang nggak punya apa-apa sih, nggak punya uang, nggak punya ya segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, itu jadi kita benci sama keadaan kok aku hidupnya di sini sih, sedangkan orang lain aja punya banyak kehidupan ya harta kekayaannya itu banyak.
Tapi lama-lama berpikir juga nggak ada gunanya juga sih menurutku itu. Itu sih aku belum mencoba menerima kenyataan itu. Oh gitu. Tanya dong sama aku. Tadi udah dikasih tahu juga deh. Apa? Tahu juga sih. Udah tanya aja sih. Oh, iya, Ribet tanya banget aja. tuh. Jadi gimana? Oh ya jadi tuh kalau aku sendiri ya guys, jadi aku itu ayatku itu tuh aku ada ayat yang memberkati itu tuh dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Enggak apa-apa Bang, dinaik turun kan saya yang buat, gimana sih? Guys ya. Ini Nih, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayo baca Bang. Iyalah. Filipi 4. Aku suka kitab Filipi dan Efesus. Oh, Efesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di situ kan dikatakan kalau misalnya janganlah engkau khawatir terhadap apapun juga. Jadi kan khawatir itu overthinking itu tuh kan awalnya itu kan karena kita khawatir. Dan overthinking itu tuh ujungnya endingnya itu tuh bakal menghasilkan kecemasan pada diri kita sendiri kan. Itu kamera tolong dong kamera. Nah, jadi overthinking itu kan menghasilkan kecemasan. Apa? Oh, lebay banget lu. Nanti tunjukin ya, tampilin ya biar adik marah. Tuh, jadi Gak ada laptop. Asik mainnya. Jadi, overthinking itu hanya menghasilkan kecemasan kan, karena kita kan melanggar apa sih perintah dari Tuhan kan, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga kayak yang dikatakan itu tadi. Nah, jadi solusi itu tuh bukan datang dari pikiran kita. Apa yang sudah kita cemaskan itu tuh solusinya tuh bukan dari pikiran kita yang berlebihan, tapi dari tindakan. Tindakannya itu apa? Datanglah kepada Tuhan dengan berdoa. Serahkanlah, nyatakanlah segala keinginan. Aku pulang duluan ya. Jadi menyatakan keinginan dan kemauan kita tuh dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Nah itu yang kita lakukan, bukan yang kita hanya berpikir-pikir kosong gitu. Nah jadi yang kita lakukan itu adalah menyatakan semuanya itu dalam doa. Nah emang apa sih, kenapa sih kita harus menyatakan semuanya dalam doa? Karena dampak dari overthinking itu apa? Dampak dari overthinking itu yang pasti tadi kan gak mood kan. Gak mood itu kan hilangnya damai sejahtera. Jadi kita kayak ngerasa kita nggak ada damai gitu, kayak kita rasanya tuh marah-marah sana, marah sini, marah sana, orang ngomong dikit kita mau marah, ngelihat orang ketawa kita apa sih kita ketawa gitu, kayak Kawin gua ya. cepat tersinggung. Nah itu kayak orang lagi ngobrol berdua nih, terus nanti dia bilang jangan diamin aku dong, lagi ngomongin aku ya, nah, kayak gitu. Jadi kayak karena kita berpikir terlalu berlebihan kan. Jadi ayat ini nih ngajarin kita juga kalau misalnya tujuan dari doa kita tuh agar damai sejahtera Allah itu tuh memelihara hati dan pikiran kita, karena pusat segalanya itu hati dan pikiran kita. Jadi apa yang kita lakukan itu dari hati kita. Solusinya kita berdoa, bukan khawatir. Solusinya kita berdoa. Selama ini salah kan. Tapi aku ada Iya. benernya sih sedikit. Iya, karena dia tadi doa sedikit katanya. Allah, astagfirullahaladzim. Di sini tuh pusat kesalahan hanya di Anda. Iya. Karena Anda pria. Nah, Emang laki-laki memang selalu salah memang dalam hal apapun kayaknya. Anda iya emang wanita Benar, selalu Dengar benar. ya, dari pernyataan tadi. wanita itu selalu benar. Iya. Jadi kalau laki-laki salah, wanita salah itu balik lagi ke nomor 1, wanita selalu benar. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu solusinya itu ya berdoa, jangan khawatir. Buat apa kita khawatir? Kalau khawatiran jadi khawatir kita tuh nggak ada jawabannya. Tapi khawatir sama berdoa enggak? Jadi ya, aku pernah bilang sih, kayak aku pernah dapat kata-kata sih, kalau misalnya untuk apa kau pikir-pikir doang? Harusnya kau juga bertindak. Nah, jadi tindakannya apa? Ya berdoa gitu. Oke, jadi kita udah jauh banget ya membahasnya ini. Kita tadi juga udah mendapatkan ayat-ayat yang menguatkan teman-teman semuanya. Nah sekarang karena udah di ending, coba Bang Niel dan Lydia, ada nggak pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang menonton di rumah
teman-teman yang lagi overthinking nih, yang lagi banyak pikirannya negatif-negatif, ada nggak kayak hal yang kayak bisa membuat mereka menjadi gitu semangat? Aku duluan. Iya. Ini host nggak ikut ya? Karena takut diambil dia masih statementnya. Bukan kata-kata hari ini ya, nanti kata-kata hari ini ada beda lagi. Jadi kayak menurut aku sendiri untuk statementnya dalam mengatasi overthinking tadi itu ya harus bisa kayak jauhkan ekspektasi yang kayak terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Bagaimana kayak ekspektasimu tentang orang lain terhadap dirimu, karena itu nggak bisa kita mulu kayak itu menurutmu tuh ya udah susah untuk didapat. Jadi kayak menurutmu dari dirimu sendiri kau harus kayak batasi ekspektasi yang seperti itu, karena itu akan mengecewakan diri sendiri. Oke, kalau dari Bang Niel, bilang dong sama pemirsa. Ketahuan banget ya tahun jadul banget ya pakai pemirsa. Apa benernya sih? Ya itulah buat teman-teman semuanya. Kalau dari aku sih gini ya, overthinking ini seringkali dibayangkan sama orang-orang. Dengar dulu. Nah, inilah mau didengar tapi nggak mau mendengar memang. Nah, inilah seringkali manusia ini hampir rata-rata semua orang anak-anak muda mereka itu overthinking karena takut diri mereka nggak diterima sama orang lain, memikirkan hal berlebihan. Contohnya pacarku nerima nggak keadaanku ya. Iya benar banget. Gitu. Iya sih. Tapi sekarang tambahkan statement, Tuhan aja nerima kau apa adanya. Masa kau pikirkan pacarmu? Ih, aneh kau. Walaupun dia nggak terima kamu. Yang menyelamatkan Tuhan bukan pacarmu. Tapi pernah nggak sih abang kepikiran kayak yaudah pernah nggak sih kamu kepikiran? Pernah. Kayak misalnya gini, ini nanti yang cowok yang mau sama aku ini nih dia bisa terima keluarga aku nggak ya? Pernah. Pernah beneran. Biasa aja. Pernah lu? Ya pernah. Ya kan kayak jadi overthinking gitu. Mau nggak ya? Gitu. Makin panjang kayaknya. Oh iya maaf. Minta maaf 1000 maaf satu keluarga. Jadi lanjut statementnya Bang. Udah statement. Oh udah. Oh udah. Oh udah. Ya. Oke, jadi kesimpulannya guys dari apa yang sudah kita bahas ini, overthinking itu tuh timbul karena terlalu banyak ekspektasi. Karena kita terlalu banyak berekspektasi akan satu hal, maka jangan banyak-banyak berekspektasi guys. Jangan terlalu naruh ekspektasi kepada orang tuh terlalu tinggi. Nanti kalau nggak nyampe sakit banget itu. Banget. Nah, juga overthinking itu tuh timbul karena adanya rasa takut gagal. Bisa nggak ya aku ini, bisa nggak ya aku itu, bisa nggak aku dapetin dia, bisa nggak ya ini, bisa nggak ya ini, takut gagal. Terus juga overthinking itu tuh nggak bisa bisa ada tuh karena kita tuh nggak bisa berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kayak kita membanding-bandingkan gitu jatuhnya. Aduh aku malu deh diliatin dua orang ganteng sama cantik. Tuh. Terus juga yang terakhir yang paling ini nih, orang yang overthinking itu tuh orang yang nggak percaya sama waktu Tuhan. Dia nggak percaya kalau waktu Tuhan itu tuh ada. Tuhan tuh pasti menyiapkan semuanya tuh ada waktunya. Makanya dia overthinking. Kayak nanti gini nggak, nanti gitu nggak, berarti kan itu nggak percaya tuh dia sama waktu Tuhan gimana. Dan dia juga nggak percaya tuh sama kemampuan diri dia bisa nggak, dia nggak percaya sama kemampuan diri dia, apa yang dia bisa lakukan. Nah itu oke guys, jadi teman-teman semuanya, kita seperti yang sudah dibahas tadi, kalau kita overthinking kita berdoa, jangan kita banyak berpikir sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu jauhin daripada kita. Nah, seperti biasanya di episode sebelumnya pasti memberikan kata-kata hari ini. Jadi hari ini, apa kata-kata hari ini? Apa dulu nih? Abang udah capek. Oke. Aku sih nggak jauh-jauh dari tadi ya. Belajar menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Ada dua juga sih. Satu buat anak muda ini karena mereka terlalu sering mikir boleh, terlalu memikirkan itu yang nggak boleh. Oh, mikir boleh, terlalu memikirkan itu nggak boleh. Iya. Tapi terlalu memikirkan itu yang menurutku nggak boleh. Oke. Lydia. Ini kameranya yang gini tuh. Nih. Yang itu. Yang itu. Itu boleh, ini boleh sama sama. aja. Misalnya Angelnya Itu lebih cantik, Oh, yang itu. cantik. Oke. Ya kata-kata aku hari ini menurut dari aku sendiri, belajar deh damai dengan keadaan. Belajar damai dengan keadaan. Terus juga kayak belajar sabar sama tekanan-tekanan yang ada dalam diri sendiri gitu aja.
Oke. Kalau dari tepuk tangan dulu. Oke, kalau dari aku ya, kalau dari aku pribadi, kata-kata hari ini untuk semua teman-teman yang ada di rumah, calm down, babe. It's just it's just a bad day, not a bad life. So, let it go. let it go. Let it go. Let it go. Enggak, jadi ya udah biarin aja semuanya itu berjalan. Jadi tenang aja. Ini nih cuman hari yang buruk aja, bukan hidup yang buruk gitu. Jadi ya biarin aja. Calm down. Oke. Jadi itulah boom kita pada hari ini, topik kita yang sudah sangat jauh sekali kita bahas. Dari tadi mau pulang, Padahal sekarang mau dari pulang. tadi kan ini udah habis. Dibuang. Curhat ya dia jadinya. Oke, jadi karena kita orang-orang percaya ya, jadi ya ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mengakhirinya. Siapa ini? Masa harus sweet sih doa doang? Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perbincangan kami hari ini. Kami belajar tentang suatu hal yang sering kali dipikirkan oleh anak-anak muda, yaitu overthinking. Tuhan ajari kami untuk menerima kenyataan dalam diri kami, dan kami akan percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami, ketika kami sudah meyakini bahwa Engkau telah menerima kami dalam kehidupan-Mu, kami juga meyakini bahwa kehidupan kami juga diterima oleh orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang menonton juga. Kami berdoa dalam nama Yesus kepada mereka supaya mereka terus diberkati oleh tayangan-tayangan Boom ini. Berkati juga untuk setiap kru-kru semuanya, teman-teman yang membantu dalam pelayanan Boom ini, Tuhan memberkati. MD juga yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati juga. Terima kasih Tuhan, sobat-sobat Boom dimanapun mereka berada, Tuhan terus lindungi. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Boom yang ada di rumah karena sudah menonton siaran Boom pada malam hari ini. Dan jangan lupa, aku mengingatkan untuk kalian semua yang ada di rumah, tetap saksikan, tetap tunggu, tetap nantikan tayangan Boom di episode-episode berikutnya hanya di YouTube MD YPPI Sumbangsel dan juga Facebook Facebook YPPII STTE. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye. See you on the next video. Shalom.